akses transaksi ini bisa lebih luas jangkauannya, dan ini juga sedang di pendekatan dengan Arab Saudi, sehingga ini nantinya kalau kita umroh atau naik haji nanti bisa memudahkan juga untuk pembayarannya. Kemudian kaitan dengan subsisten, jadi subsisten ini tadi disampaikan oleh Bu Vera ya. Jadi ini memang salah satu dukungan Bank Indonesia juga dengan visi-visi dari Karsutalom ya, pada saat rapat paripurna di DPRD kemarin menjadikan bagian selatan Jogja ya. Jadi Bantul, Gunung Kidul sama Kulon Progo ini bagian yang jadi perhatian, sehingga kalau subsisten di kami itu didefinisikan adalah pendapatan yang di bawah kemiskinan. Nah ini kemudian kami buat klaster, kemudian kami buat klaster, kemudian di sana akan ada semacam 3 hal yang kami lakukan di sana. Pertama adalah kapasitas, di mana kapasitas ini adalah meningkatkan atau capacity building, kemudian itu dari packaging, kemudian dari teknik, kemudian sampai dengan backable, termasuk digitalisasi, onboarding juga jadi bagian dari dari peningkatan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah korporatisasi. Nah ini korporatisasi ini nanti akan menjadi kayak gaboktan, kemudian atau gabungan atau kelompok atau koperasi, bisa seperti begitu nantinya, sehingga ini memudahkan juga akses kepada perbankan. Kemudian yang terakhir adalah akses pembiayaan. Ini yang jadi tugas kami yang dari mereka atau dari UKM yang subsisten ini, sehingga nantinya kami kurasi juga. Jadi setiap tahun itu ada evaluasi, kemudian ini apakah tingkatannya masih untuk pasar tradisional, ataukah ini sudah masuk di pasar-pasar domestik dalam negeri, kemudian atau sudah bisa go ekspor. Sehingga ini pendampingan yang end-to-end lah, semacam itu. Sehingga ini juga kita ada beberapa capaian atau target di situ yang kami harapkan adalah salah satunya adalah binaan atau ini akan menjadi anggota ini backable. Nah kemudian yang terakhir dari kami juga ini harapan kami tentunya untuk akses pembayaran ini tentunya melalui KUR ataupun melalui sehingga ini bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan, untuk kemajuan usaha yang nanti imbasnya nanti akan ke kondisi perekonomian Jogja sendiri. Namun dari seluruhnya ini ada satu titipan dari core bisnis dari Bank Indonesia sendiri, bahwa ini irisannya khususnya untuk memperkuat posko pangan ini, tentunya kita harapkan bahwa ini juga bisa sebagai wadah atau sebagai jalan ya, untuk pengendalian inflasi, sehingga nanti diharapkan juga KUR itu bisa dimanfaatkan untuk ekspansi pertanian, kemudian juga pergudangan, kemudian juga untuk mempermudah akses barang antar daerah, khususnya barang-barang yang yang volatile food yang mudah bergejolak atau pemicu dari inflasi yang secara siklikal, misalnya cuaca dan banjir dan sebagainya. Saya kira 3 hal itu mudah-mudahan bisa dijawab dari seluruh ini. Tapi monggo ibu-ibu kalau misalnya atau bapak-bapak ini kan ini dari seluruh Indonesia, monggo dihubungi Bank Indonesia masing-masing aja di sana. Saya kira bisa kita respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryo. Benang merahnya dari Pak Haryo adalah bahwa dalam rangka pengendalian inflasi ada kaitannya nanti dengan usaha posko pangan karena bagian dari volatile food. Terima kasih Pak Haryo. Ya. Pak Jo, kami persilakan peluang-peluang kolaborasi Bapak dengan TPAKD. Kami persilakan.
kasih Pak Asep, Pak Yardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang saya hormati. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya menggunakan topinya ILO nih Pak ya. Saya sebagai project manager di ILO, International Labour Organization, bagian dari UN, organisasi PBB. Kami memiliki modul-modul pelatihan yang tadi sempat saya bicara dengan Ibu Sekar. Tadi saya lihat di paparan Bu Sima tadi ada pelatihan ya Bu ya. Kami dengan senang hati ingin bisa mencoba menjajaki, mungkin kita bisa menggunakan berkolaborasi di mana modul kami yang sudah internationally recognized dan used gitu Bu ya, bisa dicocok nggak untuk warung-warung. Kalau memang perlu dilakukan sedikit modifikasi, kami akan lakukan. Jadi mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti ya Bu. Dan juga proyek sekaligus promosi impact proyek kami ini sebenarnya esensinya adalah kami mendukung digitalisasi ekosistem rantai nilai UKM, terutama di sektor-sektor agribisnis. Dan kami kami ada beberapa lokasi dan komunitas yang sedang kami sasar, belum kami putuskan. Yang pertama di Jawa Barat, di Bandung. Nanti jadi Ibu Karo tadi Bu, mungkin kita bisa bicara. Kami berharap juga DPKAD di lokasi tersebut bisa berkolaborasi dengan tim kami. Di Bandung itu kami ini Bu, ekosistem peternak sapi perah Bu. Pengalengan itu sudah ada digitalisasi dari off-takernya. Kami ingin melengkapi lagi dengan proses digitalisasi yang lebih kuat. Lalu juga di NTT, mungkin belum ada yang hadir ya Pak Erdi ya, dari NTT online ya. Di NTT kami itu menyisir ini siwit, rumput laut Pak, di Pulau Semau. Jadi dua ini yang kami akan coba, kami akan coba bangun ekosistem digitalnya. Yang kami maksudkan bukan saja digital dalam layanan keuangan digital, tapi kami bermitra dengan perusahaan teknologi sehingga proses dari hulu ke hilirnya kalau bisa semaksimal mungkin menggunakan teknologi, sekaligus juga ada layanan keuangan digitalnya. Lalu di proyek kami ingin juga membantu peningkatan kapasitas lembaga keuangan DPD dan DPR. Kenapa kedua lembaga keuangan ini? Karena kami memiliki lensa perspektif pembangunan ekonomi daerah, jadi Regional Economic Development pasca COVID-19. Jadi kami ingin DPR dan DPD, khususnya DPR itu mampu juga memasuki dunia layanan keuangan digital. Nah untuk itu seringkali